One, two, three, come on. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan teman-teman yang nonton YouTube channel aku hari ini sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Cuman 10 menit mengerti akuntansi. Sebelum dimulai, di subscribe dulu. Terima kasih. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support aku, yang sudah subscribe, like maupun komen, dan juga memberikan masukan terkait per-YouTubean aku karena aku masih baru. Jadi terima kasih banyak banget masukan dari teman-teman yang sekiranya sangat membangun. Nah, untuk mensupport YouTube channel aku ya, buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu yuk, baru kita masuk ke materi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akuntansi. Apa sih sebenarnya akuntansi itu? Tujuannya apa kita membuat suatu pencatatan akuntansi? Ngapain sih kita repot-repot belajar akuntansi? Apakah akuntansi hanya diperuntukkan untuk lulusan akuntan saja? Oke, kita bahas satu persatu di sini ya. Pertama, akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses, dimana ketika kita membicarakan suatu proses berarti ada tujuannya nih, ya kan ya? Berarti proses dan untuk menghasilkan tujuan. Nah, proses apa aja sih akuntansi ini? Pertama adalah proses pengidentifikasian, kedua pengukuran, ketiga pencatatan, dan keempat pelaporan keuangan. Di mana di sini bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi yang diambil dari si laporan keuangan tadi. Kayak gitu ya. Nanti akan kita bahas tersendiri ya tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Sebelumnya kita mau membahas dulu tentang sejarah akuntansi. Pertama kali diperkenalkan yaitu akuntansi modern. Buku akuntansi manapun pasti terkenal dengan nama Lucas Paciolo. Seseorang yang membuat buku tentang akuntansi modern pada tahun 1400-an ya. Tapi ada tapinya ya. Jika kita mundur lagi ke belakang, ternyata di tahun 750 Masehi di zaman Abbasiyah di kota Madinah, perdagangan Islam sudah mulai menerapkan pencatatan akuntansi. 750 Masehi. Jadi sebelum adanya buku dari Bapak Lucas Paciolo ini, ternyata di tahun 750 Masehi ini sudah diterapkan di pencatatan akuntansi di perdagangan Madinah sendiri. Dan jika kita mundur lagi ke belakang, di tahun 622 Masehi ternyata di kota Madinah sendiri sudah menerapkan perdagangan menggunakan pencatatan akuntansi sendiri. Masya Allah ya, ternyata di Islam sendiri sudah diajarkan tentang akuntansi. Dan jika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 282, di situ tertulis ayat tentang pencatatan akuntansi. Masya Allah sekali. Jika mau dibahas lebih dalam lagi, ternyata di Al-Quran itu sangat komplit, dan salah satunya ada tentang akuntansi ini yang mau kita bahas. Nah, di situ di surat Al-Baqarah sendiri dituliskan kalau kita untuk mencatat transaksi usaha dan diutamakan adalah pencatatan utang dan piutang. Dan utang dan piutang ini sudah ada loh teman-teman di laporan keuangan kita yang sekarang. Yang katanya baru ada di tahun 1400-an, ternyata di tahun 622 Masehi pun sudah ada. Atau bahkan di tahun sebelum Masehi pun sudah ada di Al-Quran. Jadi Masya Allah sekali ya. Begitu banyak kekaguman aku tentang Islam ketika kita mulai mendalami. Aku mulai begitu kagum, dan Masya Allah, ternyata kita bukan apa-apa di sini. Tapi teman-teman mulai mikir ya pasti ya, iya sih ya, di Al-Quran aja kita disuruh melakukan pencatatan akuntansi. Tapi apa iya sih aku melakukan pencatatan akuntansi? Aku kan bukan lulusan akuntan. Aku juga nggak kerja di bidang akuntansi. Aku bukan seorang akuntan perusahaan. Aku tidak bekerja, misalnya aku tidak bekerja. Aku ibu rumah tangga. Atau kayak gitu. Aku mahasiswa. Oke. Tenang. Belum kita masuk ke pembahasan tentang akuntansi lebih detail, kita pahami dulu apa sih sebenarnya tujuan laporan keuangan itu sendiri. Tujuan dari laporan keuangan memberikan suatu informasi
di mana informasi mencangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangannya sendiri, kekuatan si perusahaannya sendiri. Jadi dari laporan keuangan itu kita bisa mengambil keputusan untuk langkah ke depannya, seperti itu. Terus kita mau bahas lagi, apakah di sini akuntansi hanya diperuntukkan oleh seorang akuntan? Tentu tidak. Di sini aku bawa ke lingkup terkecil kita. Rumah tangga dulu baru ke individu ya. Rumah tangga dulu nih. Kita menikah. Ketika kita menikah, maka kita memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuan pernikahan. Nah, untuk sampai ke tujuan pernikahan ini kita butuh pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita manage diri, bagaimana kita manage rumah tangga ini. Salah satu hal penting adalah keuangan di sini. Bisa dilihat ya, survei membuktikan di Indonesia begitu banyak perceraian terjadi karena faktor keuangan sendiri. Jadi aku harap teman-teman mulai terbuka dengan akuntansi karena ini sangat penting banget. Misalnya si keuangan ini ya, ketika kita berumah tangga memiliki laporan keuangan, otomatis si laporan keuangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, informasinya apa? Misalnya gini nih, informasi ketika kita udah memiliki pendapatan selama 1 bulan full. Nah, kedepannya ini kira-kira kita manage dong. Kira-kira sedekahnya berapa persen ya? Nah, setelah sedekah berapa persen, investasinya berapa persen ya? Nah, setelah investasinya berapa persen, sisanya untuk konsumsi sehari-hari dan kebutuhan tersier lainnya. Misalnya tidak di-manage nih teman-teman ya, yang banyak kejadian nih. Dikasihlah uang belanja, misalnya 2 juta rupiah nih dikasih. Ini mah 2 juta di awal bulan. Tiba-tiba tanggal 10 udah habis. Nah, otomatis itu bisa menjadi suatu pertengkaran loh teman-teman. Ya kan ya? Atau yang sudah berumah tangga, ambil angguk-angguk ya, bener ya? Bisa menjadi suatu pertengkaran. Karena ekspektasi si suami dan istri ini berbeda. Akhirnya jadilah cekcok. Nah, si suami bilang, aku udah ngasih. Istri bilang, lo kan kurang. Nah, fungsinya itu laporan keuangan. Ketika informasinya itu ada, kita bisa melihat track recordnya nih. Kira-kira selama sebulan ini kita butuh berapa dananya. Si dananya ini kita kemanakan. Jadi tidak menimbulkan persepsi-persepsi negatif. Ya, betul ya. Nanti aku akan buat deh segmen khusus untuk akuntansi rumah tangga. Aku pernah bahas di salah satu komunitas. Dan antusias ibu-ibu tuh kayak rame banget. Kayak wow, ternyata banyak yang membutuhkan akuntansi rumah tangga ini. Oke, aku turunin lagi. Nanti penjelasannya kemana-mana. Jadi kita ke opening dulu ya kali ini ya. Kita turunin lagi ke akuntansi untuk anak kosan. Misalnya anak kosan nih, kita dikasih uang jajan per bulan. Kita tinggal di kosan. Otomatis kita harus mampu nih manage uang bulanan kita. Nah, gimana caranya? Kita membutuhkan suatu proses pencatatan akuntansi itu sendiri. Mulai terpikir ya, wah gimana tuh kak ya? Aku mau buat pencatatan akuntansi, ribet banget ya. Mulai kebayang laporan-laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia misalnya. Wah, banyak banget yang harus dicatat. Tenang teman-teman. Pertama kita akan membahas dulu tentang sistem pembukuan. Pertama ada single entry dan yang kedua ada double entry. Nah, apa sih single entry ini? Apa sih double entry ini? Double entry dulu ya. Double entry ini yang banyak kita lihat di pencatatan-pencatatan laporan keuangan pada umumnya yang mencatat jurnal di sisi debit dan kredit. Jadi dia menjurnal secara konsisten untuk menghasilkan pencatatan dua sisi ya, sisi debit dan sisi kredit. Sedangkan pencatatan single entry ini biasanya kita temukan di pedagang-pedagang kios misalnya. Dia hanya akan mencatat misalnya gini, pemasukannya berapa dicatat, pengeluarannya berapa dicatat. Jadi dia hanya mencatat pada satu sisi penerimaan atau pengeluarannya saja, tidak dua-duanya. Nah, masuk ke poin kedua, basis akuntansi. Pertama ada cash basis dan juga accrual base. Cash basis ini kita mencatat suatu kejadian akuntansi ketika kita menerima atau mengeluarkan uang saja. Kayak gitu ya. Beda dengan accrual base. Accrual base itu misalnya gini.
aku dan kamu ya, aku dan kamu kita kerjasama, misalnya kerjasama penjualan ayam selama 1 tahun, kita sudah kerjasama deal-dealan tanda tangan kontrak, maka aku mencatat sini pendapatan penjualan, tapi uangnya belum diterima. Uangnya nanti aku jurnal lagi ketika sudah diterima uangnya. Jadi gitu ya, aku sudah mengakui suatu pendapatan ketika terjalin kerjasama, padahal belum ada uangnya. Beda dengan cash basis ya. Jadi itu perbedaan cash basis dan accrual basis. Terus apa aja sih Kak untuk membuat alur pencatatan akuntansi itu sendiri? Pertama, kita harus mengidentifikasi transaksi dulu. Setelah itu kita jurnal. Nah, setelah jurnal kita klasifikasikan ke dalam buku besar berdasarkan nomor jurnal yang ada. Mohon maaf kebelibet ya namanya, ke dalam nomor jurnal yang ada. Setelah itu dari jurnal kita buat neraca saldo dan bisa kita buat menjadi laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan tadi kita jabarkan untuk mengambil suatu informasi yang ada. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kita opening tentang akuntansi dulu. Jadi mulai kebayang gak sih betapa butuhnya akuntansi ini? Aku sih kebayang gini ya, untuk organisasi-organisasi kecil yang kadang kita merasa kita nggak butuh akuntansi gitu. Contohnya tadi aku bilang tentang rumah tangga, kadang kita sepele, kita nggak butuh akuntansi. Padahal realnya di rumah tangga sendiri ini kita butuh pencatatan keuangan. Kita butuh pencatatan keuangan untuk pengambilan keputusan. Tidak mungkin kita bisa mengambil keputusan di awang-awang gitu. Misalnya gini, oh bulan ini aku mau investasi, tiba-tiba aku mau investasi 100%. Taunya tanggal 10, oh butuh pengeluaran, gak apa-apa deh aku ambil 5% dulu. Tanggal 11 gak apa-apa deh aku ambil 5%. Akhirnya sampai dengan tanggal 30 tidak ada tabungannya. Nah padahal anaknya butuh sekolah nantinya. Kayak gitu ya. Jadi kita butuh manajemen yang mana sekiranya dengan pencatatan akuntansi ini, informasi yang kita dapatkan ini lebih kredibel, seperti itu. Nah, mulai kebayang ya, kayak oh ternyata kayak aku butuh deh pencatatan akuntansi, kayak aku manajemen keuangan aku kurang deh, kayak aku manajemen untuk diri sendiri kurang deh. Oke, kita tunggu ke segmen berikutnya, dan aku minta masukan dari teman-teman untuk segmen berikutnya. Kita bahas apa dulu ya? Langsung kita bahas tentang penjelasan tentang akuntansi sedetail-detailnya, atau kita bahas tentang akuntansi rumah tangga, atau bahas dulu tentang jurusan akuntansi? Silahkan di komen ya. Terima kasih, dan aku minta dukungannya sekali lagi untuk mensukseskan channel aku. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.